yang bertarung sengit melawan istana surga manusia telah berakhir dengan cara tak terduga. Tubuhnya terinfeksi oleh serangan misterius yang membuatnya menjadi seperti patung biru transparan. Dalam keadaan ini kesadaran Xiaoyan jatuh ke dalam dimensi kekacauan. Xiaoyan melihat pilar besar yang memanjang di kedua sisi. Di mana dia sekarang dan mengapa ada di sini Xiaoyan tidak mengerti. Sampai sebuah suara raungan tiba-tiba terdengar di telinganya. "Apakah kalian masih belum menemukan di mana itu?" ucap suara itu yang sepertinya dipenuhi kemarahan. Mengikuti suara ini, Xiaoyan melihat bayangan raksasa hitam muncul dengan sayap. Itu tampak seperti naga tetapi bukan naga. Untuk sementara waktu Xiaoyan masih tidak tahu jelas keberadaan apa makhluk ini. Sementara Xiaoyan masih melihatnya, dia merasa bahwa tubuhnya telah terbentur. Baru kemudian dia menyadari bahwa di sekitarnya ada banyak sosok berdesak-desakan. Hal yang mengejutkan adalah sosok-sosok ini semuanya bertubuh biru transparan. Mereka menyatu ke arah bayangan hitam raksasa. Xiaoyan tertegun sejenak. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, lalu menundukkan kepalanya untuk menyelidiki. Benar saja, seperti yang dikhawatirkan bahwa dia juga merupakan salah satu dari manusia biru. Segera Xiaoyan mendengar suara-suara dari sekelilingnya, tetapi dia tidak dapat memahami bahasa mereka. Jika kalian tidak dapat menemukannya, kalian tidak akan dapat menghentikan situasinya. Begitu pengocokan dimulai, semuanya akan dimulai dari awal, ucap bayangan hitam raksasa itu merangkak dalam kekacauan. Xiaoyan hanya bisa mendengarkan. Dia bisa memahami suara bayangan hitam raksasa. Tapi yang membuatnya merasa aneh, dia tidak bisa memahami suara manusia-manusia biru di sekitarnya. Tepat ketika Xiaoyan masih tidak tahu apa-apa tentang semua ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di sampingnya. Dan kata-kata yang diucapkan oleh suara ini dalam bahasa yang sama dengan Xiaoyan. "Apa yang kamu lihat?" ucap suara itu. Xiaoyan tertegun sejenak. Dia memilih untuk tetap diam. Siapa mereka dan apakah semua yang dia lihat nyata atau ilusi masih belum tahu. Namun Xiaoyan ingat bahwa adegan ini terjadi setelah dia terinfeksi oleh pena dan tinta cahaya biru dari istana surga manusia. Xiaoyan tidak tahu harus berbuat apa, jadi diam adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Setelah itu, dia meniru sosok di sekitarnya untuk menundukkan kepalanya, tanpa ada gerakan apapun yang tidak perlu. Xiaoyan mulai mendengarkan dengan cermat suara-suara di sekitarnya. Mereka sepertinya sedang berkomunikasi, dan mereka sedang berpidato dengan bahasa yang tidak bisa dimengerti. Tetapi Xiaoyan mendapati bahwa ada berbagai perbedaan dalam bahasa pidato ini. Mungkin Xiaoyan bukan satu-satunya orang yang tidak bisa mengerti di sini. Ada banyak bahasa berbeda, dan sepertinya mereka tidak bersatu. Sementara itu suara berat dari makhluk raksasa hitam kembali terdengar. Bencana telah terbentuk. Semakin banyak dunia yang kehilangan pohon dunia mereka. Jika sumber daya tidak seimbang, tidak ada dunia baru yang akan lahir. Jika kita tidak bisa menemukan perubahan, maka kita semua akan hancur, ucap bayangan raksasa hitam. Meskipun Xiaoyan bisa mengerti apa yang dikatakannya, dia tidak bisa mengerti artinya. Pohon dunia, dunia yang jatuh, sumber daya yang tidak seimbang. Apa artinya mereka? Apakah mereka benar-benar ada di sini? Ucap Xiaoyan menganalisis poin-poin penting setelah mendengar kalimat ini. Di dalam pagoda emas terdapat akar dari pohon dunia. Dan Xiaoyan juga melewati pohon dunia saat melakukan perjalanan antar dunia. Namun dia tidak tahu arti dari kata-kata itu. Adegan di depannya terlalu aneh. Tetapi intuisi Xiaoyan memberitahunya bahwa apa yang dia lihat sekarang jelas bukan ilusi. Dimensi kacau ini dan sosok-sosok manusia biru ini pasti berhubungan dengan istana surga manusia. Tapi Xiaoyan masih berpikir bagaimana dia bisa datang ke sini. Apakah cahaya biru yang muncul di tubuhnya berasal dari sosok-sosok biru tua ini? Mungkinkah mereka ada pendukung dari istana surga manusia? Gumam Xiaoyan. Jika demikian, maka merekalah yang ditakuti oleh Yang Mulia Susang. Mendengarkan suara komunikasi yang rumit di sekitarnya, Xiaoyan tidak dapat memahami sepatah kata pun. Namun pada saat ini ada suara komunikasi lain yang dapat dipahaminya. Raja marah lagi. Kali ini aku tidak tahu berapa banyak yang harus aku telan untuk menenangkan diri. Subdunia yang tak terhitung jumlahnya berasal darinya, dan tidak ada petunjuk untuk mencari. Itu lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami, ucap suara diskusi itu. Lagi pula siapa yang begitu berani mencuri benda yang hilang ini? Jawab suara diskusi itu. Entahlah, kita tidak tahu di mana benda ini. Raja selalu marah. Cepat atau lambat, kita akan dilahap oleh raja, ucap suara-suara dari manusia biru itu. Dasar sekelompok sampah, ucap bayangan hitam raksasa ketika tidak mendapatkan respon dari manusia-manusia biru. Sayapnya bergetar, dan ketika membuka mulutnya yang besar, api biru menyembur keluar dari mulutnya. Itu menyapu sosok biru di sekitar. Banyak dari manusia biru menyelamatkan diri dengan menyedihkan. Tampaknya di bawah bayangan hitam raksasa yang disebut raja ini, tidak ada yang berani melawan.
Mereka lemah seperti semut di depan raja. Api biru menyapu ke arah kerumunan. Xiaoyan buru-buru mundur, tetapi kecepatan gerakan tubuhnya sangat terbatas dan sangat sulit untuk menghindar. Untungnya Xiaoyan terletak jauh dari bayangan hitam raksasa. Jadi api biru hanya mengenai sosok-sosok di sisi terdepan. Tersesat. Terus cari untukku. Jika kalian tidak dapat menemukannya, kalian semua harus mati, ucap raungan marah dari bayangan hitam raksasa. Semua manusia biru dengan cepat menyebar ke arah kekacauan di sekitarnya. Ketika mereka semua mundur, Xiaoyan tidak tahu kemana dia harus pergi. Satu hal yang diketahui Xiaoyan adalah bentuk dari tubuhnya saat ini tidak nyata. Selama dia belum kembali ke tubuh aslinya, begitu dia kehilangan kemampuannya untuk bertarung, itu akan membawa beban besar bagi Raja Tianzeng dan Yueli. Jadi Xiaoyan harus menemukan cara untuk bangun. Tetapi pada saat ini dia sama sekali tidak memiliki kekuatan. Termasuk tubuh biru ini, Xiaoyan tidak memiliki perasaan sama sekali. Sepertinya yang ada hanya kesadarannya. Zantua, bisakah kamu mendengarku? Ucap Xiaoyan. Situasi saat ini tidak diketahui, mungkin hanya pagoda emas yang bisa membantunya. Namun setelah panggilan Xiaoyan, tidak ada tanggapan dari Zanlao. Pada saat ini manusia biru yang tersisa mulai menghilang dalam kekacauan. Lambat laun Xiaoyan adalah satu-satunya orang yang tampaknya tidak takut untuk tinggal di sini. Bukan karena Xiaoyan tidak ingin pergi, tetapi dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Xiaoyan mengerutkan keningnya, karena dia tidak tahu kemana harus pergi. Lebih baik bergerak untuk melihat-lihat. Ada kekacauan di sekitar, dan tidak ada apa-apa untuk dicari. Hanya pilar yang tampak tak berujung yang bisa dilihat dari kejauhan. Xiaoyan berjalan menuju pilar, dan ketika dia berjalan menuju pilar, itu juga merupakan arah di mana bayangan hitam raksasa berada. Pada saat yang sama, bayangan hitam raksasa itu tampaknya telah menemukan Xiaoyan. Xiaoyan secara alami menyadarinya, namun dia tidak peduli dan kemudian terus bergerak maju. Karena tidak ada cara untuk keluar, dia harus melakukan sesuatu untuk mencari tahu apa yang terjadi sekarang. Mungkin dengan keberanian seperti ini, dia bisa mematahkan ilusi dan keluar. Aku sudah bergerak begitu lama, tapi mengapa jarak antara pilar tidak berkurang sedikit pun? Mungkinkah pilar ini bergerak? Ucap Xiaoyan merasa jaraknya tidak pernah berubah. Tepat ketika Xiaoyan selesai berbicara, dia merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya. Dan saat Xiaoyan melihat ke belakang, kegelapan di sekelilingnya sepertinya tidak lagi kosong dan kacau. Ada retakan di kegelapan. Sebuah planet muncul di retakan itu, dan ada sepotong kegelapan di planet. Lalu kegelapan menyusut perlahan-lahan. Xiaoyan berhenti sejenak sebelum dia tiba-tiba terkejut setelah menyadari sesuatu. Ini bukan retakan, dan yang muncul di retakan juga bukanlah sebuah planet. Kebenarannya adalah, retakan itu adalah kelopak mata dari bayangan hitam raksasa. Dan yang sebesar planet adalah pupilnya. Sedangkan kegelapan yang menyusut adalah kelopak mata ini. Bayangan hitam raksasa muncul di belakang Xiaoyan di beberapa titik. Xiaoyan sama sekali tidak bisa melihat keseluruhan bentuknya. Apa yang ingin kamu lakukan? Ucap suara marah dari bayangan raksasa hitam. Xiaoyan tidak segera menjawab. Selama kesunyian ini makhluk raksasa hitam itu bergerak ke atas. Terlihat dua baris gigi putih muncul seperti puncak gunung dan ingin menelan Xiaoyan secara langsung. Tunggu sebentar, ucap Xiaoyan berteriak keras. Tidak tahu apakah akan berguna, namun itu lebih baik daripada diam pasrah. Dalam kekacauan di ujung, manusia biru yang sebelumnya menghilang tiba-tiba saja muncul satu persatu. Jelas bahwa tindakan Xiaoyan telah mengejutkan mereka. Setelah suara Xiaoyan keluar, mulut raksasa itu tidak jatuh, tetapi perlahan-lahan ditarik kembali. Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara untuk menghentikan raja ini. Ucap suara berat itu datang perlahan. Tampaknya dia tidak menduga karena Xiaoyan berani menghentikannya. Aku hanya ingin tahu, apa yang harus aku cari? Tanya Xiaoyan. Tidak ada cara untuk pergi, dan tidak mungkin membedakan antara ilusi atau kenyataan. Jadi tidak ada artinya takut pada situasi ini. Apakah kamu tidak tahu apa yang dicari raja ini? Ucap bayangan raksasa hitam itu. Aku tidak tahu, ucap Xiaoyan. Karena kamu tidak tahu apa yang dicari raja ini, apa gunanya menahanmu di sini? Ucap bayangan raksasa hitam itu sangat marah. Dia membuka mulutnya lagi untuk menelan Xiaoyan. Daripada menelanku, mengapa kamu tidak memberitahuku terlebih dulu apa yang raja cari? Ucap Xiaoyan, nada bicaranya menjadi lebih tegas. Di bawah pertanyaan berulang Xiaoyan, mulut besar itu masih berhenti dan akhirnya tidak menelan Xiaoyan. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Ini seharusnya bukan tempatmu, ucap bayangan hitam raksasa itu. Xiaoyan merasa bahwa percakapan saat ini sangat nyata, dan suara Lauzan tidak pernah terdengar dari benaknya. Secara logis, situasi seperti itu tidak mungkin terjadi. Jika dia masih hidup, dia pasti bisa menerima tanggapan dari Zanlao. Tapi nyatanya tidak.
Bahkan saat ini Xiaoyan tidak bisa merasakan keberadaan pagoda emas yang terintegrasi dengan jiwanya. Artinya Xiaoyan sudah terpisahkan dengan jiwanya. Tampaknya Xiaoyan datang ke sini hanya dengan kesadarannya. Segala sesuatu yang lain telah benar-benar kehilangan persepsi dan koneksinya. Dia tidak menyadari tubuh fisiknya. Dia bahkan kehilangan koneksi dengan klonnya. Semuanya tampak tidak ada. Xiaoyan mencoba menganggukkan kepalanya. Bahkan jika dia ingin berpura-pura menjadi bagian dari tempat ini, setidaknya dia harus tahu sesuatu tentang itu. Tetapi Xiaoyan tidak mengetahui informasi apapun di sini. Tidak realistis untuk berpura-pura. Jadi dia hanya bisa bertanya tanpa daya. Jadi kamu hanyalah orang yang terbangun secara spiritual. Di dunia mana kamu berasal? Tanya bayangan raksasa hitam. Terbangun di dunia Taisu, ucap Xiaoyan setelah beberapa saat. Dia tidak memilih untuk menyebutkan Sensi, karena semua keberadaan di depannya tidak tahu apakah mereka musuh atau teman. Jadi Xiaoyan memilih untuk membiarkan Taisu disalahkan untuk sementara. Dunia Taisu, aku tahu dunia itu. Dunia yang kehilangan tatanan dunianya sendiri. Aku khawatir kamu sudah mati sekarang. Dan kamu datang ke sini karena kamu sudah mati. Kali ini aku tidak akan menelanmu. Tetapi kamu harus ingat bahwa tanpa izinku, kamu tidak dapat terus mendekat. Ucap bayangan hitam raksasa itu menarik kembali sosoknya yang besar dan membiarkan Xiaoyan pergi. Mati? Ucap terkejut Xiaoyan saat mengingat kata-kata terakhir dari bayangan hitam raksasa. Tunggu, apa aku tidak salah dengar? Aku sudah mati. Ucap Xiaoyan, matanya terbelalak. Artinya sekarang tubuh fisik aslinya telah hancur. Xiaoyan tertegun di tempat. Semuanya terlalu tiba-tiba. Mungkinkah dia benar-benar mati? Xiaoyan tidak bisa lagi merasakan keberadaan tubuh fisiknya, yang membuat Xiaoyan meragukan apa yang dia katakan. Setelah bayangan hitam raksasa selesai berbicara, dia mengabaikan Xiaoyan dan menggerakkan tubuhnya yang besar untuk pergi. Xiaoyan tertinggal dalam kekacauan ini dan tidak tahu harus berbuat apa. Sementara Xiaoyan dalam keadaan linglung, sesosok biru bersandar di sampingnya, mengulurkan tangannya dan tiba-tiba meraih Xiaoyan. Saat berikutnya, sosok Xiaoyan ditarik ke dalam kekacauan dan menghilang. Sementara itu Xin kembali ke aliansi abadi. Setelah Xiaoyan menjadi patung kaca biru di sekujur tubuhnya, semua paksaan datang ke Raja Tianzeng dan Yueli. Pertempuran antara organisasi bunga pantai dan Jenderal Roh Hantu juga mencapai hasil yang luar biasa. Tapi kunci utama dari perang ini bukan terletak pada mereka. Selama Istana Surga Manusia dapat merebut Xiaoyan dan membunuhnya, maka situasi pertempuran akan berakhir. Tentu saja premisnya adalah mereka harus melawan Raja Tianzeng dan Yueli terlebih dulu. Yueli mendukung Xiaoyan yang telah berubah menjadi manusia biru. Hidup dan matinya masih tidak diketahui. Tianzeng, lama tidak bertemu, ucap kedua sosok yang baru saja muncul. Dikatakan dua sosok yang datang kali ini merupakan yang terkuat dari Istana Raja Roh, dan orang yang berbicara adalah Raja Roh Tianzun. Dia menatap Raja Tianzeng dengan senyum di wajahnya, seolah kemenangan sudah dalam genggamannya. Tianzun, sepertinya kekuatanmu telah pulih dengan cukup baik, ucap Raja Tianzeng menjawab dengan senyum di wajahnya. Komunikasi antara keduanya tidak terlihat seperti musuh, tetapi seperti teman lama. Ada senyum di wajah satu sama lain. Tak satu pun dari mereka dapat melihat pikiran satu sama lain. Tianzeng, serahkan dia. Orang ini sudah terinfeksi oleh cahaya biru. Seluruh sensi tidak memiliki kemampuan untuk memulihkannya. Kamu harus tahu kenyataan. Istana Surga Manusia tidak mungkin membuat reinkarnasi Susang bangkit lagi. Tapi kali ini melihatnya tumbuh menjadi keabadian kaisar juga mengejutkanku. Ini adalah sedikit kecerobohan kami, ucap Raja Roh Tianzun. Tianzeng tersenyum. Dia berkata, kamu di sini ingin aku menyerahkannya pada Istana Surga Manusiamu. Tianzun, kamu hanya memulihkan sedikit kekuatan. Mengapa kamu lupa siapa rajanya? Kamu harus tahu kenyataan. Jika aku ingin membawanya pergi dari sini, aku bisa melakukannya sejak awal. Karena aku tetap di sini, itu berarti kalian harus menyerahkan penawarnya. Dan kamu tidak diizinkan menolak, ucap Raja Tianzeng dengan senyum jahat. Bahkan menghadapi 10 Raja Roh teratas, Raja Tianzeng masih terlihat datar. Namun orang yang berdiri di sebelah Tianzun cukup menarik perhatian Raja Tianzeng. Ada jejak ancaman dalam dirinya yang hanya bisa dicium oleh orang kuat seperti Raja Tianzeng. Dalam pertempuran dunia bawah, Istana Surga Manusia kehilangan 1 Raja Roh. Mereka mempromosikan lagi sehingga jumlah Raja Roh tetap 10. Tapi pada tingkat pertempuran ini, bukan berarti pihak mana yang memiliki jumlah terbanyak bisa menang. Lagi pula bahkan jika itu adalah Tianzun, kekuatannya belum kembali ke puncaknya. Setelah kekuatan Raja Roh ditekan oleh Susang, mereka semua mundur ke belakang. Sementara Raja Tianzeng telah tumbuh dan menjadi lebih kuat di dunia bawah. Tianzeng, ini bukan dunia bawah. Tidak baik terlalu percaya diri, ucap Raja Roh Tianzun menjadi gelap. Kalau begitu katakan padaku,
di mana kita akan bertukar pukulan, ucap Raja Tiansang dengan santai. Terlepas dari wajah serius mereka, Raja Tiansang masih mengungkapkan senyum santai di wajahnya. Tiansang, berhenti bicara omong kosong. Jika kamu ingin bertarung, kami akan menemanimu sampai akhir hari ini. Reinkarnasi Susang harus mati di sini, ucap Tiansun kehilangan kesabarannya. Matanya tetap tertuju pada Xiaoyan yang telah berubah sosok berlapis biru. Dalam perang yang kacau, selama tubuh Xiaoyan hancur dan jiwanya musnah, maka misi Istana Surga Manusia dapat dikatakan sukses. Tiansun, tidak baik terlalu percaya diri. Ini bukan Istana Surga Manusia, ucap Raja Tianzang mengembalikan kalimat Tiansun sepenuhnya. Selama percakapan antara Tianzang dan Tiansun, sosok di samping Tiansun akhirnya angkat bicara. Apakah kamu Raja Tianzang? Aku di sini menantangmu. Apa kamu berani melawanku? Hanya pemenang yang berhak berbicara, ucap sosok itu. Ini sangat asing. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Biarkan kamu memperkenalkan diri, ucap Raja Tianzang. Fusing, raja baru dari Istana Surga Manusia, ucap sosok itu yang ternyata bernama Fusing. Fusing, aku benar-benar tidak mengenalnya, ucap Raja Tianzang sambil meremas dagunya. Sosok bernama Fusing mengerutkan kening lagi. Apakah kamu selalu berbicara begitu banyak omong kosong? Berani atau tidak? Ucap Raja Roh Fusing, nadanya diperkeras. Tidak apa-apa bertarung denganmu, tapi kondisi ini harus diubah. Jika kamu menang, kamu bisa membawanya pergi. Tapi jika aku menang, kalian akan memberiku penawarnya. Bukankah ini adil? Ucap Raja Tianzang. Baik, aku berjanji. Namun pertempuran ini bukan tentang kita, tapi 10 Raja Roh melawan 1. Jika kita menang, aku akan memberimu penawarnya. Bagaimana? Ucap Raja Roh Fusing. Benar saja, Istana Surga Manusia benar-benar tidak punya malu, ucap Yueli menjadi sangat marah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia menatap Fusing dengan jijik. Raja Tiansang tidak marah, dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Baik, di pihakku sepertinya aku tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan. Kalian bisa bergandengan tangan melawanku. Kuharap kalian cukup masuk akal untuk menyerahkan penawarnya, ucap Raja Tiansang. Orang tua, seberapa yakin kamu? Tanya Yueli dengan khawatir. Raja Tiansang mengedipkan mata pada Yueli. Melihat ini, ekspresi Yueli langsung berubah jelek dan dia hampir muntah. Jangan khawatir, jika aku menang, kita bisa mendapatkan penawarnya. Tapi jika aku tidak bisa mengalahkannya, maka bawa ayahmu pergi dari sini. Rencana yang bagus bukan? Ucap Raja Tiansang memandang Yueli dengan sangat serius. Sementara Yueli ingin menampar kepala Raja Tiansang dengan keras. Orang tua, lakukan yang terbaik, ucap Yueli mengambil kembali tubuh Xiaoyan dan menjauhkan diri. Pertarungan tingkat ini sangat berbahaya dan tidak boleh gegabah. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya direncanakan Istana Surga Manusia. Jadi yang terbaik adalah membawa Xiaoyan ke tempat aman. Raja Tiansang menyingkirkan labu anggur dan menggantungkannya di pinggangnya. Dibandingkan dengan 10 Raja Roh yang mengenakan armor besi itu, Raja Tiansang hanya memakai jubah polos sederhana dengan tombak naga perak yang berdiri di sampingnya. 5 jarinya terentang dan tombak itu terbang ke telapak tangannya. Ayolah semuanya, aku sudah lama tidak bertarung melawan Istana Surga Manusia. Biarkan aku melihat seberapa banyak kemajuan yang telah kamu buat setelah bertahun-tahun. Jangan biarkan aku terlalu kecewa, ucap Raja Tiansang tertawa liar. Senyum di wajahnya menghilang, aura yang mendominasi meletus di tubuhnya. Wajah 10 Raja Roh semuanya tenggelam. Kekuatan yang menindas ini tampaknya berasal dari aura yang dipancarkan Raja Tiansang. Tapi sekarang meskipun aura Tiansang mencengangkan, bagaimanapun juga dia menghadapi 10 Raja Roh sendirian. Mereka masih memiliki keberanian untuk bertarung. Tentu saja keberanian utama mereka datang dari Raja baru Fusing. Dia tampaknya menjadi kekuatan terkuat dari Istana Surga Manusia. Sebagai Raja baru, sosok Fusing tidak mundur. Ketika Tiansang memasang postur tubuh, Fusing juga maju selangkah dan memegang pedang panjang yang bersinar dengan cahaya dingin. Saat berikutnya energi pedangnya yang ganas menyebar dengan momentum yang mencengangkan. 9 Raja Roh lainnya tidak bergerak, tetapi berdiri di samping untuk menonton. Apakah itu Tiansang atau Fusing? Aura yang dipancarkan oleh keduanya bukanlah pertempuran yang dapat diikuti oleh keabadian Kaisar. Saat kedua sosok itu saling memandang di udara, mereka sepertinya melihat segala sesuatu tentang satu sama lain. Telapak kaki mereka melangkah ke dalam kehampaan, dan kehampaan di sekitarnya terdistorsi mengikuti langkahnya. Saat berikutnya, kecepatan keduanya mulai meningkat. Rasa penindasan yang mengerikan meledak dengan dentuman sonik yang memekakan telinga. Serangan mengerikan kedua pria itu tersapu dalam sekejap. Kedua serangannya sangat cepat, tetapi kecepatannya tidak berantakan. Langkah kuno yang sunyi, bayangan pedang dari cahaya peri. Teriak Fusing mengayunkan pedangnya sebanyak 3 kali.
menciptakan ribuan bayangan pedang menyapu ke arah Tianzang. Setiap bayangan pedang dengan cepat meluas lalu menyelimuti Tianzang sebagai pusatnya. Benar saja, dia juga keabadian dewa. Tidak heran dia adalah raja baru dari istana surga manusia. Ucap Raja Tianzang tidak terburu-buru mengambil tindakan. Sosoknya berdiri di udara dengan cara mengesankan. Tepat ketika ribuan pedang hendak menyapu ke arahnya, Raja Tianzang menusuk ke depan dengan tombak di tangannya. Tubuh tombak bergetar dan ujung tombak mengeluarkan teriakan desisan naga. Langkah kuno yang sunyi. Dewa naga leluhur Mitun. Teriak Raja Tianzang, suaranya bergema. Badai tiba-tiba muncul di belakangnya. Rambut serta jubah Tianzang berkibar. Di dalam badai besar itu, bayangan besar samar-samar muncul di belakang Tianzang. Saat ribuan pedang menyapu Raja Tianzang, sebuah kepala naga besar muncul dengan mulut terbuka. Ukurannya mencengangkan, ribuan pedang yang memenuhi langit tampaknya tidak berharga di depan kepala naga ini. Kepala naga langsung menelan semua ribuan pedang. Tidak hanya itu, baik sosok Tianzang dan Fuxing juga masuk ke dalam mulut naga. Mulut besar yang sangat cepat itu tertutup. Ada suara ledakan ketika rahang raksasa menggigit, dan hembusan angin yang mengerikan terjadi. Keduanya masih berkonfrontasi di dalam kepala naga. Saat beru kepala naga meledak dengan keras, dan dua sosok muncul lagi. Raja Tianzang masih mengenakan jubah polos, pakaiannya tidak rusak. Di sisi lain Fuxing berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan wajahnya sedikit muram. Aku meremehkan kekuatanmu. Sepertinya kamu akan menjadi lawan yang kuat. Ucap Fuxing menyeka darah di sudut mulutnya. Setelah berbicara, Fuxing bahkan mengenakan satu set armor besi baru. Dia menjentikan pedang cahaya di tangannya, dan seluruh tubuhnya memancarkan semburan aura keganasan. Sebagai raja roh terkuat di istana surga manusia, kamu sedikit mengecewakanku, ucap Raja Tianzang. Sombong, teriak Fuxing, kemarahan melonjak di matanya. Kekuatan Fuxing dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam pedang cahaya di tangannya. Dengan tebasannya, energi pedang tersapu. Sosoknya menghilang, demikian pula sosok Raja Tianzang juga menghilang. Kemana keduanya pergi? Ucap terkejut semua orang. Mereka melihat sekeliling, dan keduanya telah menghilang begitu saja. Ini adalah kemampuan yang hanya bisa dimiliki oleh keabadian dewa, menciptakan wilayah keabadian dewa. Di dalam wilayah keabadian dewa ini, Raja Fuxing adalah penguasanya. Ucap Ning Yao dipenuhi kepercayaan diri. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Ikuti terus kelanjutannya, sampai jumpa dan bye-bye.